dan percaya bahwa kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan kuat karena Tuhan Allah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita percaya bahwa hadirat Allah menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kesempatan buat kami untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau melawat kami satu persatu ya Tuhan. Ada pemulihan Tuhan terjadi di antara keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yesus Kau kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Kuriaralabase. Haleluya. Kuriaralabase kiaralataka yaralabase kiaralalalalalalala. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Kiaralabataka yaralaba. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk boleh mempersiapkan hati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oh ralaba syikira ralaba ya syakara ralaba ralaba laba. Kinara ralaba ya syakara ralaba ya ralaba ralaba laba. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Coraharjo, beserta dengan istri dan keempat wakilnya. Biarlah visi misi yang daripada-Mu boleh turun atas pemimpin kami, sehingga apapun yang menjadi kehendak-Mu boleh tergenapi. Kami berdoa untuk Gembala CK2 Ibu Lydia, beserta dengan gembala-gembala yang ada di bawah CK2. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu turun atas mereka,
sehingga Engkau boleh pakai mereka lebih heran lagi. Dan secara khusus kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, beserta dengan istrinya Ibu Helen, anaknya Aha dan Debbie, cucunya dan Abigail. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, kami boleh lebih mengenal Engkau. Melalui keluarga ini Tuhan, Kau jadikan mereka teladan, sehingga banyak orang, banyak jiwa dimenangkan melalui keluarga ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Indonesia ada di pikiran-Mu, Indonesia ada di hati-Mu. Dan hamba menyatakan Indonesia akan bangkit, Indonesia akan bangkit. Biarlah Tuhan Kau pakai pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, beserta dengan jajaran kementerian yang ada Tuhan. Biarlah roh takut yang akan Tuhan turun atas mereka. Mereka memerintah bangsa ini dengan roh yang takut akan Engkau. Dan apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi peraturan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dipulihkan Tuhan dari ancaman resesi ekonomi Tuhan. Dan juga Engkau pulihkan segera Tuhan dari COVID-19 Tuhan yang sedang melanda Indonesia. Kami katakan, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah, sehingga Tuhan bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Dan dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa, Engkau pakai dengan luar biasa lagi, sesuai dengan nubuatan-Mu Tuhan, bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi, dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga Pentakosta ketiga. Kami berdoa untuk GBI, kami berdoa untuk ORU, untuk COG dan juga WIE. Biarlah Engkau pakai lembaga ini Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kau pakai generasi muda ini Tuhan. Generasi muda ini Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Mereka boleh menjadi penuai jiwa di akhir zaman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bangkitkan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah penuaian jiwa-jiwa terbesar-besaran akan terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau yang lihat hati mereka, Engkau yang lihat kesungguhan hati mereka dalam mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjawab setiap doa mereka Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi setiap kebutuhan mereka, Engkau penuhi Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Kau berkati Tuhan mereka dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan apapun Tuhan yang mereka sedang doakan Tuhan, Kau jawab segera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan sanjungan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA
0730736789 atas nama GBI Pagam Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Sesuai arahan Gembala Sidang Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020, seluruh aktivis dan pengerja wajib mengikuti doa puasa bersama dan jemaat dihimbau untuk dapat mengikuti doa puasa tersebut. Untuk jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Tujuan doa puasa tersebut kita diminta untuk mendoakan keamanan NKRI, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam doa puasa ini. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus
dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu lagu yang mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah-Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi syukurnya padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu.
Biarkan firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarkan firman-Mu ini terus Tuhan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah terang dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. Katakan, ku datang padamu. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu Tuhan, mendekat padamu. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan
besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, ku bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhanku, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhanku, yang seperti-Mu Yesus. Tuhanku. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu Tuhan. Untuk pagi siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan Engkau punya acara, saat ini waktu untuk Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Mari Tuhan, berbicara Engkau dengan firman-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, pagi siang hari ini kita masih bisa bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Sekalipun gedung gereja belum bisa buka, tapi lewat medsos link YouTube ini, Tuhan sudah mempersiapkan segalanya agar nama Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan. Hal ini tidak mengurangi esensi hadirat Tuhan di dalam setiap hati orang percaya. Haleluya. Khotbah pada hari ini, saya akan mengangkat tema tentang berakar, bertumbuh kembang, dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Saya menganalogikan sebuah pohon sebagai pertumbuhan kerohanian kekristenan. Pohon itu memiliki akar yang kuat, bertumbuh, dan berbuah yang manis. Mari kita membayangkan sebuah tanaman yang berasal dari sebuah biji kecil. Katakan biji buah mangga Probolinggo. Terkenal buahnya sangat manis. Harganya juga relatif mahal. Untuk ditanam tentulah petani buah memilih biji buah yang berasal dari buah yang manis, yang enak rasanya. Sehingga ketika suatu hari dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dia menghasilkan buah yang manis juga. Pada awalnya biji diletakkan di tempat yang lembab. Biji mangga itu nanti akan merekah, bertunas, keluar akarnya, keluar batangnya, tumbuh daunnya. Pohon itu terus bertunas, bertumbuh, dan menjadi besar, dan terus menjadi besar. Si petani tentunya punya harapan besar pohon itu suatu hari menghasilkan buah yang lebat dan menghasilkan buah yang manis.
Pertumbuhan pohon sangat ditentukan oleh perkembangan akar, di mana akar akan mendapatkan asupan unsur-unsur hara mineral dari dalam tanah yang menjadi makanan untuk seluruh sistem tanaman itu. Daun berperan dalam mengolah energi matahari hingga tanaman bertumbuh. Akar berperan mengumpulkan bahan nutrisi. Batang dan kulit batang berperan menyalurkan air dan nutrisi ke daun-daun, bunga, dan buahnya. Demikianlah seluruh sistem kehidupan tanaman itu berfungsi. Demikian juga kalah. Analogi ini di dalam kehidupan kerohanian kekristenan. Ini sebuah analogi kehidupan yang tidak beda dengan kehidupan manusia. Demikian juga kehidupan manusia dengan kerohaniannya hidup di dalam suatu sistem. Kita, setiap orang percaya adalah bibit bubut buah pilihan, bukan sembarangan. Yohanes 15:16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Tuhan memilih kita, utamanya bukan untuk menjadi pemimpin politik atau orang yang terkenal, tetapi menjadi duta-duta Kristus. Tuhan memilih kita untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kita kagum kepada Tuhan yang memilih kita yang terbatas dan lemah ini. Ia membaharui kita sehingga kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang kekal. Pohon itu berakar. Akar berfungsi untuk menguatkan tanaman. Dasarnya kuat terlebih dahulu, kemudian bertumbuh pohon itu. Ada tanaman yang ketika ditanam dan dirangsang dengan pupuk daun akan memunculkan daun, akan tumbuh daun yang lebat. Namun jika akarnya tidak bertumbuh, tidak kuat, lambat laun pohon itu mati. Segala hal yang dipaksakan dan tidak melalui proses pasti berakhir tidak baik. Segala yang alami itu lebih baik karena Tuhan sudah membuatnya demikian. Ini menyatakan kebesaran Tuhan dan kita tidak bisa mempermainkan karyanya. Firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, salah satu ciri hidup itu bertumbuh. Baik itu tanaman, hewan, manusia juga. Ada cukup makanan, tempat memadai, pasti makhluk hidup itu akan bertumbuh. Namun tidak demikian dengan kehidupan rohani kekristenan. Tumbuh kembang kerohanian adalah hal pilihan. Saudara mau rohani saudara berkembang, ya harus diberikan asupan makanan, yaitu firman Tuhan. Dan tanpa dasar iman kerohanian tidak bisa bertumbuh. Untuk pohon kehidupan kekristenan bertumbuh baik, hal utama adalah berakar yang kuat. Jika kita bertumbuh dalam Tuhan, maka kita akan bertumbuh dengan indah. Jadi mari kita mengoreksi dan mengevaluasi diri. Kapankah masa emas kita berakar, bergaul dalam Kristus, dan merenungkan firman-Nya, serta menerapkannya dalam keseluruhan kehidupan kita? Ketika kita berakar di dalam Tuhan, itu pasti mengandung pengenalan sejati akan Allah. Ini karena ciri orang yang berakar dalam Tuhan adalah mengenal siapa Tuhan Allah yang sejati itu, dan Tuhan mengenali diri kita siapa. Ketika kita mau berakar dalam Kristus, kita sedang menyatakan bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan dan bukan sebaliknya. Kita butuh energi firman supaya kita bisa menjadi mercusuar iman, mengubah diri dan mengubah orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Dia, yang dalam kegelapan. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Semua itu bisa terjadi ketika kita berakar
ke dalam firman Tuhan. Bagaimana supaya berakar di dalam firman Tuhan? Hal ini dapat dimulai dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Ketika kita memaksimalkan kinerja otak kita melalui perenungan firman Tuhan, sedikit demi sedikit firman itu akan mengubah kehidupan kita. Dan kita pun semakin berakar di dalam firman. Namun seringkali kita memakai pikiran kita hanya untuk keperluan diri sendiri, demi kemuliaan diri. Akhirnya kita akan berakar pada kebutuhan diri sendiri. Ekonomi, dan saat ekonomi sedang memburuk, gagal, kita lari dari Tuhan, menjauh. Jika kita berakar pada hal yang salah, maka hidup akan merana dan sulit. Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jika tidak mengandalkan Tuhan, maka akan dibuang oleh Tuhan. Saat kita berakar dalam pengenalan sejati akan Kristus, hal ini akan menjadi penopang yang kokoh agar kita dapat berdiri teguh melawan ajaran-ajaran sesat, budaya fasik, dan semangat yang tidak memuliakan Tuhan. Markus 4, 16-17 mengatakan demikian. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Hendaklah benih itu ditabur di tanah yang subur, hingga akarnya kuat dan tanaman bertumbuh subur, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya firman itu siang dan malam, dan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Orang yang berakar di dalam Tuhan itu harus memiliki terobosan iman. Meskipun berada di dalam kesulitan, ada pohon-pohon tertentu yang akarnya terus bertumbuh dan menjalar ke bawah untuk menguatkan fondasinya, sehingga pohon itu bisa berdiri kuat. Kita sebagai orang Kristen harus memilih akar iman yang kuat dan tidak cepat mengeluh. Energi firman sudah diberikan untuk kita, maka kita harus membangun akar yang mempunyai kemampuan menerobos. Jika kita berdiri teguh, maka kita tidak akan dijatuhkan oleh badai kehidupan. Batang pohon mengalirkan nutrisi dari akar ke setiap daun. Ada yang disebut sebagai batang utama dan anak batang. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Pohon anggur jika salah satu batangnya dipotong, maka seluruh pohon akan kesakitan dan tidak mau berbuah lebat. Namun jika semua rantingnya dipotong, maka pohon itu akan berbuah lebat. Setiap tumbuhan memiliki karakternya sendiri. Ketika kita bertumbuh, batang utamanya itu harus diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Batang utama itu adalah panggilan kita, yaitu bagaimana kita memuliakan Tuhan di muka bumi ini. Ketika kita bertumbuh, kita akan semakin berkarakter seperti Kristus. Dari karakter ini kita akan mendapatkan identitas sebagai anak Tuhan. Pohon itu bertumbuh kembang. Setelah biji mengeluarkan akar, maka batang dan daun akan keluar dari biji buah mangga itu. Dia akan bertunas dan terus bertumbuh kembang menjadi besar, sebab dia bertumbuh di tanah yang subur. Dimulai pertumbuhan vegetatif, yaitu daun dan batangnya bertumbuh sangat pesat, sebab asupan nutrisi
sangat bagus, yaitu firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukannya. Bertumbuh kembang kekristenan dapat dianalogikan juga seperti seorang mendaki gunung. Semakin tinggi mendaki, dia memiliki wawasan pandang, visi yang sangat luas, yang jauh, indah, dan menakjubkan. Dan semakin diberkati. Karena keindahan kita akan terlihat. Keindahan ciptaan Tuhan semakin terlihat. Namun demikian semakin tinggi orang mendaki juga konsekuensinya menghadapi angin badai yang kencang, udara dingin, dan beku, bahkan petir dapat menyambar. Standar tumbuh kembang kekristenan adalah mencapai keserupaan dengan Kristus Yesus. Jangan pernah berhenti bertumbuh kembang. Berhenti berarti jatuh. Kesempurnaan tumbuh kembang adalah menjadi keserupaan Kristus hingga pada garis finish. Bertumbuh rohani adalah hal pilihan. Saudara dan saya, cara hidup seperti apa? Memilih cara hidup sesuai firman, maka goalnya adalah keserupaan dengan Kristus. Cara duniawi, menuju penguasaan duniawi, siapa itu? Si jahat. Bagaimana dengan rohani kita? Sama dengan jasmani yang perlu asupan makanan yang baik, rohani kita juga memerlukan asupan makanan. Makanan itu adalah firman Tuhan. Dalam Ibrani 5 ayat 12-14 mengatakan demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Hal yang sering menghambat pertumbuhan keimanan adalah masalah kehidupan. Ada kalanya teguran keras. Itu terjadi supaya setiap kita percaya bertumbuh kuat. Bayi tidak kuat makanan keras, tapi harus dilatih makanan-makanan yang keras agar menjadi kuat. Pertumbuhan rohani bayi sukanya mengerengek, mengeluh, minta disuapi, tidak mandiri. Di dalam kitab Ibrani 5:12-14 tadi katakan, harusnya sudah menjadi pengajar, tapi masih minum susu. Makan keras itu untuk orang dewasa. Banyak mengandung vitamin dan mineral yang membuat tubuh rohani menjadi kuat. Jika masih memerlukan susu, dia tidak memahami makna kebenaran. Latihan rohani adalah makanan keras, supaya makin tumbuh dalam Tuhan. Untuk itu diperlukan niat dari diri seseorang untuk tumbuh dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam firman. Pohon itu berbuah. Berbuah adalah hal pertumbuhan generatif dari pohon yang bertujuan memperbanyak diri dari sedikit menjadi banyak. Apa yang akan menjadi banyak? Yang menjadi banyak adalah karakter Kristus. Apakah kita bertumbuh seperti pohon yang mendatangkan kenyamanan? Pohon yang rindang dapat menjadi perteduhan bagi orang-orang dari panas terik matahari. Karakter kita harus seperti karakter Tuhan Yesus, yaitu mendatangkan kebaikan dan kemurahan. Jika ini kita miliki, maka orang yang mendekat kepada kita akan merasakan kenyamanan dan damai sejahtera. Pohon yang baik memberikan oksigen bagi kita
Kita harus menjadi seperti pohon yang menjadi berkat bagi orang lain. Jika akar bertumbuh, pertumbuhan beres, maka buah itu juga beres. Dan berbuah yang lebat, menghasilkan kebaikan bagi banyak orang. Apa saja buah itu? Kita akan punya buah perubahan karakter. Yang pertama adalah perubahan karakter. Tuhan akan mengubah karakter kita yang buruk dan hasilnya akan bisa diukur. Perubahan yang sejati adalah karena firman Tuhan dan bukan karena kekuatan diri. Setelah kita berubah, kita akan menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Yang kedua, kita mempunyai buah hidup yang berkaitan dengan studi, pekerjaan, dan lainnya. Kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Jika ada orang yang mengaku diri Kristen namun tidak berbobot, maka ada sesuatu yang salah. Ada orang yang tidak beriman namun berbobot. Ada pula yang tidak beriman dan tidak berbobot. Kita harus menjadi orang Kristen yang beriman, berbobot, dan berhikmat. Buah hidup kita harus bisa dinikmati oleh orang lain, oleh orang banyak. Jika kita ingin seperti ini, maka kita harus melekat pada pokok anggur itu, yaitu Kristus. Hidup di dalam firman-Nya. Ketika tidak berbuah, ranting itu dipotong. Dan kita masih tidak mau berbuah, maka kita akan dibuang. Sumber kekuatan perubahan kita adalah Kristus dengan firman-Nya. Dialah firman yang hidup. Dia mau setiap kita menjadi juga firman yang hidup. Yang memberikan pencerahan, yang menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Ketiga, kita mempunyai buah iman. Ini adalah buah yang kekal. Buah iman ini adalah penginjilan. Doa kita yang diperkenankan oleh Tuhan bukanlah doa meminta hal fisik, tetapi doa untuk perubahan diri agar menghasilkan buah yang kekal. Pasti Tuhan jawab. Itulah doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja kita agar terus berbuah dalam karakter, hidup, dan iman untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mereka banyak yang belum mengenal Tuhan. Mereka belum menerima keselamatan. Mari saudaraku, kita bekerja untuk itu. Jika kita mau senantiasa meneteskan air mata rohani bagi jiwa-jiwa, maka Tuhan bisa memberikan kita banyak jiwa di gereja ini. Banyak lagi bisa diselamatkan. Gereja yang sehat adalah gereja yang tidak hanya memelihara, tetapi juga menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita korbankan semangat mau berkorban untuk tubuh Tuhan, untuk gereja Tuhan. Saya masuk pada kesimpulan. Hal perkembangan kehidupan kekristenan diibaratkan seperti pohon kehidupan yang tumbuh di atas tanah yang subur. Pohon itu harus berakar kuat agar kehidupan itu kokoh, kuat, dan teguh sempurna seperti Kristus. Sebab hidup atas dasar firman Tuhan. Pohon itu harus bertumbuh, berkembang secara sehat, dan tumbuh pesat yang mampu menjadi tempat kehidupan berbagai makhluk hidup. Memberikan oksigen, udara segar, dan kesejukan, dan perlindungan untuk setiap makhluk yang bernaung padanya. Bahkan pohon kehidupan itu menghasilkan buah-buah yang lezat, yang manis, dan sangat berguna bagi kehidupan. Buah itu adalah buah karakter, buah kehidupan, buah iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan. Mari Tuhan,
Kau meteraikan ya Tuhan benih firman-Mu di dalam loh hati setiap kami yang mendengarkannya. Dan firman itu akan bertumbuh di tanah yang subur, akan bertunas, berakar yang kuat, bertumbuh lebat, dan berbuah yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah disembuhkan, yang berbeban Tuhan sudah diangkat, yang sedih sudah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan cukupkan. Kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.